ketika meluncurkan aplikasi lapor langsung kepada Mas Wapres, ini kan moment of the truth, momen pembuktian sebenarnya bagi Gibran bahwa ia adalah seorang wakil presiden, bisa bekerja, bukan hanya ban serep, dan kapasitasnya itu tidak bisa diremehkan. Ini yang saya kira kita tinggal tunggu. Apakah dalam instrumen-instrumen yang sudah dimunculkan ini akan mampu menyelesaikan persoalan yang belakangan ini didiskusikan dan dikritik oleh publik. Harus diakui ketika muncul aplikasi ini responnya memang tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan wakil presiden ini di launching secara terbuka, itu juga tonnya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulian, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi, dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan separuhnya sudah dieksekusi, dari 10.000 laporan 80%-nya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong, harkos, alias pemberi harapan palsu. Tentu kita tidak mau, Bang. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden membuka aduan tapi tidak memberikan solusi-solusi yang konkret. Oleh karena itu, ini karena baru awalan, belum sebulan menjadi wakil presiden, masih cukup panjang sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana keberpihakannya kepada publik dengan laporan-laporan ini, tentu dengan gaya, dengan manuver, dengan terobosan-terobosan yang baru. Kalau selama ini lapor kepada anggota dewan itu nggak pernah digubris, ketika lapor eksekusi langsung. Jadi Gibran tinggal telepon, Pak Bupati, Bu Gubernur misalnya di Jawa Timur, itu bisa dieksekusi tidak soal lahan. Gubernur Banten, bikin rumah sakit di daerah Lebak dan Pandeglang yang kemudian itu layak dan seterusnya. Kalau itu bisa terjadi, antara ekspektasi yang cukup kuat dengan realitas, saya kira ini akan mendapatkan aplaus yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, kalau mau jujur, apa yang dilakukan oleh wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, ini kan adalah satu perjudian yang nggak murah, mahal betul. Ini pertaruhan kredibilitas. Kadung ini barang disampaikan kepada publik, mampu mengakses wakil presiden, harapannya mampu menjelaskan persoalan. Kalau ini bisa dibuktikan, tentu saja Gibran akan diperhitungkan sebagai sosok yang memang sangat pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program, kalau Anda tahu, ya, program pusat, kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah, itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka. Bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya, program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar. Bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai-selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun ke pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anak-anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan.
Sekarang saya sampaikan yang kedua, Bang Karni. Saya tahu persis kenapa saya sudah ngobrol sama teman-teman di sana bahwa permasalahan-permasalahan yang akan diadukan itu akan di klaster-klaster. Di klaster-klaster. Tadi kan beliau tadi menyampaikan kepada saya, gimana kalau ada janda sama ada ibu-ibu bercerai ngadu. Saya kira nggak gitu juga kali ya. Walaupun kalau ada, itu di klaster-klaster Bang. Ada klaster-klasternya. Udah jauh lebih maju. Udah di klaster-klaster. After itu, apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia lapor sama presiden. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video ya yang disampaikan oleh Bung Adi Praitno, begitu juga dengan orang-orang yang selalu mendukung pro terhadap pemerintahan saat ini, yaitu Prabowo Subianto bersama dengan Gibran. Beberapa minggu lalu, sebuah program yang begitu luar biasa dan menjadi bahan obrolan orang-orang begitu secara langsung dan begitu juga dengan media sosial kita, itu terus yang mereka bahas sehingga itu digoreng matang-matang. Kita tidak tahu sebenarnya tujuan mereka membahas hal ini seperti apa. Mari kita sampaikan dan pecahkan di sini satu persatu. Nah, dengan perginya Prabowo Subianto beberapa hari lalu di luar negeri, mungkin ada tugas yang dimana beliau pergi dengan ajudannya dan pengawal-pengawalnya. Artinya dia meninggalkan Indonesia. Semasa Prabowo meninggalkan Indonesia pada saat itu, Gibran akan tetap mengambil alih dia sebagai wakil presiden. Artinya ketika tidak ada Prabowo, maka beliaulah yang akan mengambil keputusan dan menjaga segala visi misi mereka supaya tetap berjalan dengan baik. Itu yang dilaksanakan oleh Gibran. Nah, di tengah-tengah perjalanan, sebaring perjalanan waktu, Gibran membuat suatu program yang menurut beliau ini adalah program yang sangat etis untuk dilakukan di tengah-tengah banyaknya problem-problem yang ada ataupun dinamika yang ada. Maka ia membuat suatu tempat khusus di kediaman wakil presiden ya, di kantornya mungkin rumah dinas atau seperti apa ya. Itu bertujuan untuk ketika ada masalah bisa langsung melapor ke wakil presidennya. Luar biasa teman-teman. Tentunya ini jalan pintas, artinya segala aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat, yang mereka lihat dari jalan, dari di tempat mereka berada, maka mereka langsung dapat menyampaikan hal tersebut kepada wakil presiden tanpa ada penghantar lagi. Nah, artinya ini udah program yang luar biasa ya, langsung tertuju kepada presiden. Mungkin sebelum-sebelumnya ketika kita menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, ya paling tidak ada orang dalam lah, ataupun nanti melalui aksi turun ke jalan. Sekarang udah bukan itu lagi. Nah, apa sih sebenarnya pemikiran netizen ini yang begitu mengomentari laporan-laporan seperti ini ataupun program seperti itu, bahwa itu kurang efisien. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Adi Praitno tadi, bahwa mengatakan ini laporan memang bagus ya, terlihat bagus, suatu program yang patut diapresiasi ya. Mungkin baru menjadi wakil presiden belum memberikan jalan pintas seperti itu. Tetapi menurut Adi Praitno, ketika dari 1000 laporan, kalau tidak ada eksekusinya ataupun menyelesaikan laporan-laporan tersebut, ya mungkin sekian persen, ya sama saja ini kita membohongi masyarakat, sama saja kita memberikan harapan-harapan palsu.
ini cuman penenang sesaat. Mungkin kita berpikir bahwa laporan saya udah sampai tuh, pasti diproses. Nah, kalau tidak diproses ya PHP dong. Nah, artinya ini juga salah satu pengalihan isu bagaimana nantinya ini akan memperlambat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada ketika Gibran dan jajaran-jajarannya di pemerintahan tidak dapat menyelesaikan ini, maka ini suatu kebohongan yang sangat besar yang ditampilkan di publik. Nah, harapan kita apa? Kita mau ini selesai dengan baik, diselesaikan dengan baik tanpa ada yang namanya pamrih di sana, teman-teman. Itu yang kita inginkan. Tentunya masih banyak hal yang mestinya kita bicarakan, teman-teman. Apa yang teman-teman tangkap, yang teman-teman tahu tentang informasi ini, silahkan sampaikan di sini supaya kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.